Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga Travoy FM. Hai, selamat sore. Rara Kalisaran kembali hadir menemani Anda. Kali ini spesial dari Studio Travoy di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Karena kita akan berbincang terkait dengan evaluasi ya selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Dan sudah bersama dengan saya di Studio Travoy Live, Bapak yang paling sibuk selama Lebaran 2026 se-Indonesia, Bapak Direktur Utama Jasa Marga Pak Rifan Ahmad Purwantono. Pak Rifan, selamat sore. Travoy FM Sonora 92 Jakarta. Wah, mantap banget. Suaranya sudah sangat radiogenik. Langsung direkrut itu ya. Boleh Pak, kita ada setiap seminggu sekali ya 1 jam boleh ngobrol bersama Pak Rifan ya. Suaranya enak. Sehat ya Mbak Rara yang penting ya. Sehat-sehat Pak Rifan. Pak Rifan, pertanyaan saya, sehat, tidur yang cukup? Ya tidur pasti nggak cukup ya kan. Oke, Satu, sehari yang berapa jam? kedua kami kemarin juga di Lebaran alhamdulillah ya pakai seragam ya Lebarannya. Jadi nggak perlu beli baju Lebaran. Bahkan kemarin di tengah-tengah dari Semarang pengenlah silaturahmi ya. Silaturahmi ke siapa coba? Kemana? Ke istri dan anak-anak saya. Belum sampai rumah terus kembali ke Jakarta lagi. Oke. Tapi begitulah untuk mempersiapkan seluruh ruas jalan tol di Jasa Marga Group ini siap untuk masyarakat yang arus balik sampai dengan tanggal 29 yang akan Siap. datang. Kalau saya lihat di Instagram Pak Rifan, Instagram tahun siapa? lalu, Pak Rifan dong. Oke, aku ya. Tahun lalu tuh masih bisa TikTokan gitu ya. Waktu Lebaran. Tahun ini sempet nggak? Kalau enggak, kenapa nggak sempet? Satu, saya itu kan orang nggak pakai admin kan. Oke. Jadi saya kelola punya, sendiri. Saya kelola sendiri. Yang kedua, kadang juga masih bisa mengedit sendiri karena saya Wow. pakai beberapa aplikasi lah ya. Wah, Saya mantap pakai banget. dan kemudian jangan kalau ditanya tuh saya pasti tahu bahwa jarang orang pakai iMovie paling jarang kan. Oh. Nah, terus kemudian di saat ini ya dengan pekerjaan ini dengan menjaga 1.294 km dan menjaga 3,5 juta yang harus lewat, saya pikir saya fokus ya bagaimana kolaborasi dengan seluruh stakeholder, mengambil keputusan, perlu ambil rekayasa lalu lintas yang benar gitu, dan juga yang penting juga adalah sosialisasikan ini kepada masyarakat supaya semua pemudik mengetahui sebuah informasi. Kayak hari ini kan, coba bayangkan ini, terima kasih kan. Jadi Travoy, aplikasi Travoy sudah mulai dikenal, dan setelah dikenal kita tambahkan kan streamingnya Travoy FM, dan ternyata ngetop. Karena kenapa? Karena setiap saya bicara di Travoy ini ada yang meng-capture, aku dengerin loh gitu. Wow, beneran itu Pak Rifan? Tapi lumayan ya. Wow. Serius. Jadi artinya coba kita kenalkan terus ya sampaikan ini kepada seluruh pendengar. Apa disebutnya di Sonora? Sahabat Sonora. Sahabat Sekarang Sonora. kita sebut juga sahabat Travoy FM. Nah, juga sahabat Travoy FM 92 Jakarta gitu ya. Yes, betul. Wih, jadi penyiar bener. Nah, dengan begitu kan ini bagus juga memberikan informasi. Karena tidak bisa kami sebagai operator mengoperasionalkan sendiri. Betul. Karena kadang-kadang tidak bisa juga keramaian atau kepadatan di jalan tidak kami share, sehingga tidak perlu terjebak ya. Lepas dari punya aplikasi, kadang masih suka mendengar lebih enak gitu. Tadi saya meraktekin bener lah. Gimana, Jadi Pak? ketika Bluetooth saya nyambung ke mobil ya kemarin kan saya keliling tuh, dari sini ke Semarang ke semua gitu. Ternyata asik ya. Asik ketika Bluetooth-nya, ya saya kayak punya radio terus dan cuma Sonora sepanjang perjalanan. Mantap banget. Berarti yang kayak saya pasti dengerin saya ini ya. Iya, betul. Nggak usah takut gelombangnya ganti. Betul. Karena cukup melewati, radionya ada di seluruh Nusantara. Betul sekali. Mantap banget Pak Rifan. Ini saya senang narasumber yang seperti ini, ditanya sekali jawabannya panjang ya. Dan Sebenarnya saya penyiar aja kali oh ya. iya betul. Iya, Pak Rifan, pertanyaan saya tadi yang pertama belum dijawab. Enggak. Jadi kalau sehari itu tidurnya berapa jam sih Pak? saya tidak pernah menghitung. Nah, ini satu hal ya. Gimana Pak? Tidur itu jangan dilihat dari lamanya jam, tapi dari kualitasnya. Waduh. Jadi ketika ekspektasi, setiap orang mengukur jamnya, ketika di luar ekspektasinya dia akan capek. Iya. Jadi buat semuanya, apalagi yang beraktivitas, apalagi kemudian ini kan tugas ini kan kehormatan, nggak semua orang mendapatkan tugas seperti ini. Jadi dari dulu saya selalu mempersiapkan ketika mendapatkan tugas bahwa kualitas tidur itu tidak dilihat dari waktunya, tapi begitu kita tidur lelap, langsung Deep sleep enak. Sama, setiap hari
coba kalau setiap hari kita mengukur apa kontribusi kita ke hidup ini. Jadi kita ukur. Jadi berasa enak, tidak akan merasa berat gitu kan. Hari ini gua cukup energi untuk menyelesaikan sekian pekerjaanku. Hebat Rifan. Ini kan bukan riak. Riak kan ngomong ke orang. Iya. Rifan aku hebat loh aku gitu kan. Ini kan ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri dan apa juga energi. Self talk. Jadi kita nggak pernah self talk itu kemudian membuat energi dan nggak akan pernah capek. Tambah lagi waktunya tidur. Sebuah kata-kata hari ini motivasi dari Pak Rifan ya untuk Anda bersama. Ini sebenarnya ngomong apa sih? Jadi kalau mau tidur kita selalu bertanya apa kontribusi saya hari ini ya yang berguna bagi banyak orang, dan pasti Pak Rifan melakukan itu ya. Ini ada pelajaran lagi. Sebetulnya pada waktu kita menanamkan ke diri kita, kita kayak nyimpen library-nya dengan baik. Ingat nggak Mbak? Kayak Mbak Rara nyimpen tempat, nyimpen sesuatu. Kalau tempatnya bagus, nyari lagi gampang nggak? Iya dong. Kalau naruh sembarangan kan kadang-kadang lupa. Lupa, betul. Pikiran, hasil kerja, hasil activity kita, kalau kita simpan dengan baik itu library-nya juga bagus. Jadi pada waktu once kita butuh, kita recall lagi, kita temukan. Dan pada waktu recall hal baru, improve. Improve, selesai, keren, bilang Rifan hebat. Hari ini lo nyelesain 1, 2, 3, 4. Wow, oke. Mari kita lakukan mulai malam hari ini sahabat Travoy dan sahabat Sonora. Mungkin radio apa sebelumnya? Katanya mau bahas traffic. Baik. Salah Oke. nih temanya. Lumayan Pak, Mohon maaf. 10 menit tadi kita pemanasan. Nah, ini sekarang kita mulai ngobrolin tentang kemarin bagaimana arus mudik. Kita mudik dulu ya Pak ya. Karena balik juga sebenarnya belum selesai, maka kita akan evaluasi dulu arus mudik 2026 dari mulai Travoy FM ada di GMTC ini. Saya melihat begitu sibuknya Pak Rifan berkantor di sini, kemudian juga banyak pejabat yang datang untuk melihat pantauan dari GMTC. Nah, kemudian kalau saya menanyakan evaluasinya, seperti apa nih Pak? Kita wrap up selama seminggu kemarin. Sebenarnya prediksi kita kemarin kan 3,5 juta adalah H-10 sampai H+10. Hari ini udah sampai 70%, ya sekitar 2,5 juta. Dan 2,5 juta ini dari H-10, topnya di H-3, 2,10. Nah, ini sebetulnya juga di luar prediksi. Terutama di H-6 kita sudah melihat, oh ini kok realisasinya kok agak ada anomali gitu ya. Kemudian kita sosialisasikan kan, tolong hindari 18 gitu. Jangan sampai di tanggal 18 H-3. Ternyata memang nggak bisa dihindari, atau mungkin karena WFA-nya tidak semua gitu ya. Kemudian muncullah di 270 ribu di tanggal 18 itu, dan kemudian tertinggi, bahkan tertinggi dalam sejarah. Nah, nggak ada lagi, ke belakang tuh nggak ada. Karena paling tinggi itu 258 ribu. Nah, pada waktu sampai di sini, terus kemudian kita menyiapkan, saya juga dengan Pak Menhub, dengan Pak Kakor, kita harus ada cara yang baik gitu. Harus kita sosialisasikan. Kemudian kita sosialisasikan lagi. Bagaimana sosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kepulangan nanti. Jangan sampai semua numpuk di tanggal 24 gitu ya. Dan kami juga membahasakan titip ya, nggak usah bahasa nakutin gitu. Kadang-kadang kan lebih seneng karena bahasa media gitu ya. Horor, neraka tadi juga kita bilang. Bisa nggak? Karena kenapa? Karena banyak juga ada yang menuliskan, ini maaf jujur, oh ini kayak apa namanya, kayak Brexit yang lalu. Brexit itu recovery-nya 3 hari loh. 3 hari. Dan memorinya sampai sekarang nih Pak. Bener. Dan sebetulnya kalau kriteria macet itu ketika buka pintu terus sudah pada turun gitu. Karena ini kan udah masih berputar semua. Dan biarkan kami juga nggak akan membiarkan mobil berhenti. Ya kalau berhenti jalan, ya karena kenapa ya? Karena memang jumlah dari ruas yang ada dengan kendaraan itu lebih banyak. Itulah kenapa ada WFA. Kenapa kemudian diminta dipanjangkan gitu. Karena jadi pemerintah tuh udah sangat peduli distribusi kendaraan. Maka harus dipatuhi semua kan. Dan kemudian itu nggak bisa juga jasa marga saja kan gitu, seluruh pihak. Begitu ada kepadatan atau kendaraan yang seharusnya nggak dilewat gitu, kan ada yang harus melakukan rekayasa lalu lintas. Nah, rekomendasinya dari kami. Jadi tadi juga Pak Kapolri ke sini, Pak Menko PMK baru melihat, oh iya ini rekomendasinya dari sini. Iya memang itulah kemudian kita sosialisasikan, hati-hati tanggal 24 nanti ini bukan mau menakut-nakuti, bisa 285 ribu. Kalau nggak terbagi. Tapi alhamdulillah waktu kemarin kita sosialisasikan, terus trennya bergeser gitu. Bergesernya tuh di H+1 gitu. Naik jadi 171 ribu yang kembali. Ini kita bicara kembali kan. Udah lumayan nih. Coba kita sosialisasikan lagi. Jangan hindari 24. Kemudian di H-3
minus 2, H plus 2 ya. H plus 2 udah naik lagi 225.000 gitu. Udah bagus nih. Mudah-mudahan nih kita harapkan nggak nendang, tapi antara bagus sama takut. Karena kenapa? Antara 171 ke 25 kan naik 50. Iya. Lagi bilang ini kalau naik 50 lagi sudah 185. Wah, kayak apa 270 aja kita udah cukup. Dan kemudian kita juga sadari bahwa di seluruh ruas jalan tol itu kita masih rata-rata kan masih cuma 2 lajur. Iya. Di A dan di B, ya kan? Di Jakarta kan udah mulai 4, 5 gitu Iya, kan. iya. Tapi kan nggak ada 3 juga gitu. Jadi ketika 2 ketemu ban panjang dari sejak katakanlah dari Surabaya sampai dengan 70 kan masih 2 lajur semua. Iya, iya. Mungkin dia di antara 83 itu masih ada Cipali udah agak ada ditambah 3 gitu ya. Tapi ini harus kita pikirkan. Nah, akhirnya kemudian disosialisasikan Kementerian Perhubungan, Pak Kepolisian, Pak Kakor Lantas. Dan kemarin yang kembali alhamdulillah 256.000 dalam masa yang kita bisa handle. Iya. Nah, itulah yang sering kami sampaikan kan, kenapa kita ada himbauan ini gitu. Karena kapasitas jalan itu 250.000 itu udah termanage lah Iya, gitu. iya. Ya, ada sebagian yang agak ada kepadatan kelambatan sedikit gitu. Tapi tidak panjang, tidak chaos gitu ya, tidak sampai turun, ya tidak sampai ada ya terlalu lama lah. Insya Allah kita enggak lah. Karena ini seluruh pihak sudah menyiapkan beberapa alternatif, melibatkan jalan arteri gitu. Jadi Iya. jadi koordinasi sudah sangat bagus dan kita harapkan ini terjaga sampai tanggal 29-30 nanti. Kalau saya tadi mengutip kata-kata Bu Ria dari Tol Trans Jawa, katanya rekayasa yang dilakukan nih tepat guna. Nah, nanti kita akan bahas setelah jeda juga ya, apakah juga kemarin karena masyarakat memanfaatkan potongan tarif tol ketika disediakan arus mudik kemarin dan juga besok untuk arus balik. Jangan kemana-mana sahabat Sonora, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Mungkin Pak Rifan mau request lagu Indonesia tadi katanya. Saya ikut aja. Saya ikut apa aja. kata Mbak Rara, apa kata saya. Tapi boleh dong lagunya Indonesia. Oke, boleh lagu Indonesia di JOC, silakan untuk diputarkan khusus untuk Bapak Dirut Pak Rifan, silakan.
Aduh, seandainya Anda bisa mendengarkan suara Pak Rifan yang saya nggak bisa bedain yang mana baby, yang mana Pak Rifan ya. Baby dan orang tuanya. Saya adalah bapaknya. Mungkin nanti kita perlu ada satu acara khusus ya, mungkin Mbak Vivi ya bersama Pak Rifan nih membedah lagu selain membedah jalan tol ya. Kita membedah lagi nih. Kemarin kita wawancara juga dengan Dirut Jasara Harja, angka kecelakaan tahun ini menurun, Pak. Ini Dirut termasuk kapan ya sekarang ya? Yes, Karena dirut betul sebelumnya kan saya, sekali. jadi. Iya, betul. Sebelumnya di mana saya juga tahu loh Pak, diceritain. Baik, Pak Rifan, Bercanda. kalau melihat tadi ya angka kecelakaan menurun, kemudian juga masyarakat bisa lebih aware dengan menggunakan Travoy. Artinya ini sebuah tanda positif begitu Pak Ya. Rifan. Hal yang baik untuk arus mudik dan balik Lebaran 2026. Ya. Apa komentar Anda? Saya ini sangat peduli dengan keselamatan. Bahkan Hari Keselamatan Jalan di Indonesia itu dicanangkan oleh 3 orang. Saya, Menteri Perhubungan, dan Kakor Lantas. Tanggalnya 19 September. 19 September. Jadi kenapa? Karena memang bayangkan gitu ya, 77% kecelakaan sepeda motor. Iya. 61% korban meninggal adalah laki-laki. Potensi kemiskinan kan harus dilihat. Betul. Nah, terus kemudian ini harus terus dilihat dari sisi data, termasuk di jalan tol. Jalan tol itu ya kan 12% itu golongan 2 ke atas, truk dan sebagainya. Tapi dari 12 ini adalah 84%-nya penyebab kecelakaan. Bisa bayangkan nggak Mbak Rara, gerbang tol kita ada di satu tempat, diem, nggak bergerak-gerak, harus waktunya bayar. Tahun 2025 ditabrak sama truk 277 kali. Agak shock ya, Iya. karena berhenti ya. Oh. Bagaimana yang bergerak? Iya. Itulah kemudian keselamatan ini apa? Peradaban. Peradaban peduli tentang kecelakaan. Nah, setiap operasi yang kita kedepankan adalah keselamatan. Jadi maka hal yang sama ketika di Jasara Harja, keselamatan dari macam-macam. Iya, Dia iya. melakukan campaigns, ya kan, sosialisasi masyarakat. Yang kedua, pelayanan mereka juga harus begitu. Jadi mereka harus menjaga golden period, ada 30 menit. Jadi kalau orang setelah korban yang luka-luka cukup serius atau LB atau berat, harus ditangani tidak boleh lebih dari 30 menit, golden period. Oke. Maka laporan polisi, rumah sakit merespon. Dan sekarang ini mereka rata-rata di bawah 15 menit. Artinya masih bisa diselamatkan. Iya. Jadi fatalitas itu bukan karena dia korban saja, tapi dijaga supaya tidak meninggal. Itu juga bagian dari menurunkan fatalitas. Dikembalikan lagi dalam kondisi selamat. Nah, jadi banyak faktor yang harus dilakukan. Iya. Di jalan tol juga sama. Kenapa ada pembatasan SKB? Dengan SKB pembatasan truk. Karena Mbak Rara lagi melakukan perjalanan mudik, terus kemudian lagi rame-rame gitu ya, Iya. sama keluarga, tiba-tiba ada truk besar gitu kan, apa nggak takut? Ini bukan mengurangi logistik. Iya, Nah, iya. maka pada waktu saya lebaran, ya mohon maaf, dirubah menjadi ke sumbu 2. Jadi kendaraan yang lebih kecil, tidak beresiko gitu kan. Karena yang potensinya seperti itu. Dan kemudian distribusi tetap dilakukan, sembako masih dilakukan. Masyarakat juga pulangnya karena memang jumlah kendaraannya sangat berpengaruh. Kecepatannya juga mereka berbeda. Iya. Mereka kan bisa ngerasain kan kalau ke Bandung. Kalau kecepatan 20 ngambil jalur 3, bahkan di jalur cepat, ganggu. Ngambil kiri, tabrak belakang. Nah, jadi ini kompleks ya, Iya. harus dikerjakan bersama-sama. Tidak melarang semua sistem transportasi Indonesia, tapi merubah peradaban. Baik. Sebentar sebelum kita lanjut, saya agak memajukan dulu mic-nya. Nah, Kekencangan ya? Bukan, Bapak biar di depannya begitu loh. Oh. Biar suara Ini mic tuh ngebasnya memang tuh harus di depan, kenapa? Biar masa depan saya lebih bagus. lebih cerah terlihat. Oh, lebih agak ke atas begitu. Oh ya, Iya, saya mungkin suka agak di susah bawah ya. Saya- Baik. Oke, aku yang begini. Oh, enggak ya. Ini memang bisa ngerjain aja nih Pak, teman digital. Pak, kita berbicara arus balik sekarang ya. Tadi dijelaskan juga bahwa puncak arus balik sebenarnya H+3 ya, hari Selasa tanggal 24 Maret. Itu sebanyak 256 ribuan kendaraan. Nah ini ternyata di bawah prediksi. Tadinya prediksinya 285 ribuan begitu. Ini kira-kira menurut Pak Rifan apa faktornya? Apakah karena
potongan tarif tol itu besok Pak baru berlaku? Ya, sebenarnya gini, prediksi itu kan bukan harus dilalui. Siapa yang mau ngejar prediksi? Iya, Saya iya. takut lah ngejar prediksi. Prediksi itu adalah batasan bahwa itu apa yang harus dicapai, Iya. dihindari, atau apa yang harus disiapkan. Oke. Jadi, maka tadi bilang ini apa namanya resepnya pas gitu ya. Nah, jadi kalau tadi sama Mbak Ria Betul, bilang, betul. jadi memang harus diambil cara bertindak yang benar, CB kalau bahasa dari kepolisian. Bagaimana mengantisipasinya, melakukan. Nah, salah satunya adalah kemudian memberikan stimulus masyarakat tetap bisa pulang, tidak harus mahal, sekaligus membantu distribusi kendaraan, itulah diskon tarif tol. Kenapa diambil tanggal 15-16? Kenapa tanggal 26 dan 27? Pakai. Jangan pulang, kalau mau duluan ya nggak apa-apa. Kalau nanti 26-27 gitu. Karena dengan 26-27 maka terdistribusi dengan sangat baik, tidak muncul di puncaknya gitu. Betul, betul. Nah, tapi nanti juga akan ada prediksi bahwa Sabtu Minggu nanti juga termasuk puncak kedua nih. Kemudian bagaimana antisipasinya, Pak Ya, Rifan? sebenarnya kan ini nature kan. Nature-nya itu begini. Prediksi yang kita buat itu satu, dari H-nya itu hari apa, H+10, H-10-nya itu jatuhnya hari apa. Jadi kita selalu lihat ya, melalui Jumat, Sabtu, Minggu enggak gitu. Dan setelah dilihat jumlah satu minggu, dari pengalaman 3 tahun sampai 5 tahun terakhir tuh trennya tuh muncul, terutama setelah Covid ya. Muncul terus. Oh iya, akan numpuk ketika hari Jumat, Sabtu, Sabtu Minggu kan seperti itu. Jadi, nah itu yang harus disiapkan. Tetapi nature-nya juga H+3, H-3, H+3 baru datang atau berangkat. Karena ada yang sebagai kan gini, setiap pemudik itu keluarga besar. Oke. Misalnya kayak Mbak Rara sama Mas Henrico. Kan, Siapa itu kata pendengar? ya adalah itu ya. Sesuai keyakinan saya. Oh iya, oke, baik. Nah itu baru berbagi ya kan. Mau Enrico ke Medan lah gitu kan, Mbak ke Magelang kan harus dibagi. Dengan demikian maka orang mudiknya kan nggak semua akan ngikutin Mbak Rara ke Magelang semua kan. Iya. Ya, nah ini dijaga seperti itu. Jadi sehingga semua mempunyai pendekatan adalah merencanakan perjalanan dengan baik. Mendengarkan informasi dari masyarakat dengan baik, memilih waktu yang baik, dan kemudian menentukan kesiapannya waktu mudik di hari apa. Nah, pada waktu udah terjadi seperti ini, terus kemudian ditambahkan ada informasi loh dari Sonora, informasi dari Travoy, informasi dari seluruh lah, memberikan informasi kepada masyarakat lewat televisi dan sebagainya. Iya. Ya tinggal memilih kan waktu yang ideal berangkat atau pulang seperti apa. Jadi pendekatan ini sekaligus bahwa keselamatan, kelancaran itu juga butuh edukasi, butuh ada literasi, butuh disampaikan bahwa apa yang lebih penting sih dari apa kondisi silaturahmi itu. Yang penting adalah silaturahmi terjadi aman, nyaman, bahagia dan selamat. Amin. Baik. Nah, kalau kita kayak apa ya saya ngomongnya ya? motivator ya. Motivator ya. Bersama dengan motivator Rifan ya. Baik, kalau kita boleh wrap up begitu, Pak Rifan, dari mulai arus mudik sampai dengan arus balik sekarang ini ya H+4, apa highlights-nya, Pak? Ya. Dibandingkan mungkin dengan arus mudik dan balik tahun lalu mungkin, boleh? Ya. Hari ini ada dinamika yang menarik ketika tiba-tiba tertinggi dalam sejarah gitu kan. Terus kemudian ekspektasi dari kita semua adalah kepengen lancar kayak sebelumnya gitu. Ya kalau jumlahnya nambah, jalannya nggak nambah kan. Nggak usah begitulah. Biasanya tinggal di satu jalan dengan satu lajur gitu kan, gantian. Tiba-tiba di dalam perumahan itu tambah rumah gitu. Apa yang terjadi kan? Harus saling ganti kan? Betul. Harus gantian. Banyak hal yang dibutuhkan informasi atau kemudian dibutuhkan kalau saya bilangnya menyediakan diri untuk ikut apa yang diatur dengan sukarela. Karena bagian dari hidup di masyarakat ya kita harus bersama-sama memikirkan, bukan egosentrik ya. Bahkan kalau kondisi jalan macet kan kami ingatkan udah tetap di lajur yang sama. Jangan ngambil kiri kanan, malah tambah chaos gitu kan. Jangan berhenti di bahu jalan, malah makan di pinggir jalan. Terus kemudian jangan di video juga dibanggain, enak lu makan di pinggir jalan, ikut gitu. Nah, beresiko lagi, bahu jalan. Begitu juga waktu bicara tentang ada one way gitu kan. Orientasinya one way karena setir kanan dia merasa kayak sama, jalan paling kanan jalan mendahului. Padahal one way itu di kanan itu adalah bahu jalan. Malah berhenti di kanan jalan. Nggak akan orang yang dalam full speed itu ya merespon dengan cepat. Nah akhirnya
ini kan harus kita kemarin mempelajari satu hal lagi. Guardrail itu disiapkan dengan arus yang dimana arah datangnya mobil. Terus ada yang ditabrak kan dari berlawanan. Kemudian dia buka. Karena emang ya dia tidak disiapkan dengan tekanan yang dari arah lawanan. Iya, iya. Nah, terus kemarin kita semua berpikir, wah guardrailnya kita kuatin aja. Jadi sebetulnya bukan gara-gara apa, mungkin ada yang kendor, pakunya aku naik. Jadi ada pembelajaran. Satu pembelajaran masyarakat, yang kedua pembelajaran infrastruktur Oke. dalam menyiapkan. Jadi dengan demikian kalau dilihat highlightnya bahwa setiap mudik pasti ada dinamisasi yang berbeda. Tapi setiap proses mudik dan mengantisipasinya pasti memberikan pembelajaran baru oleh kita. Waduh, ini kayaknya waktu 30 menit nggak cukup ya untuk ngobrol sama Pak Rifan. Kita masih punya sedikit pertanyaan lagi, tapi kita mau jeda untuk informasi tol dulu, Pak. Oke. Kita Kenapa nggak jangan... saya aja nyampein aja? Boleh, Iya, benar? boleh. Bapak mau sampein? Oke. Baik, kita akan jeda setelah info tol bersama Pak Rifan berikut ini, sahabat Travoy. Rest area Dawan kilometer 62 dan rest area Kerawang Timur kilometer 62 arah Jakarta atau B diberlakukan buka tutup mengingat akan diberlakukan situasional terhadap kondisi kedua rest area tersebut. Dan tol terhadap Batang Semarang juga dalam kondisi yang lancar dan masih ada beberapa yang keluar masuk terutama di beberapa rest area. Di rest area 352 dan 350 arah Jakarta yang menjadikan jalan itu padat. Sementara tol Semarang ABC Krapyak Jatingaleh Gayam Sari Kaligawe dalam kondisi lancar, hanya kepadatan di sekitar Gajah Mungkur kilometer 476 sampai 45 di arah Semarang, dan kepadatan ini memang karena keluar masuk dari rest area. Ini juga diingatkan pada seluruh sahabat bahwa seluruh rest area rata-rata muncul kepadatan. Dan tol Semarang Solo Banyumanik Ungaran Salatiga Boyolali juga lancar, sebaliknya seluruh kilometer dari 463 dan Tengaran 456 padat. Ini juga sama karena keluar masuk dari rest area. Jadi seluruh jalan tol dinyatakan lancar, waspada di seluruh rest area.
News, traffic, and music. Masih bersama dengan Rara Kalesaran dan juga Pak Rifan. Kita ngobrol dari studio Travoy ini bersama Pak Dirut yang ternyata saya nggak cukup waktunya kalau cuma setengah jam ya. Saya bisa 3 Sangat hari sih. informatif 3 hari. Ini Mbak Rara dari sem- tadi geli ya. Bilang gimana nih temennya suami ini itu nggak jelas. stand up comedy banget ternyata ya. Pak Rifan, ini yang banyak penasaran karena sahabat Sonora ini sekarang sudah mulai terbiasa dengan Travoy dan studio Jasa Marga Toll Road Command Center. Walaupun sebenarnya dulu kita setiap 6:30 pagi itu selalu ada siaran langsung dari teman-teman di sini. Namun karena semakin sering kita gaungkan sehingga pada nanya, emang ada apa sebenarnya di Jasa Marga Toll Road Command Center? Saya sendiri sebenarnya ternganga gitu melihat dahsyatnya kecanggihan ini. Mungkin bisa digambarkan secara verbal begitu Pak Rifan, nah secara orang filsafat ya pasti bisa menggambarkannya kepada sahabat Sonora. Seperti apa sih kecanggihan yang ada di Jasa Marga Toll Road Command Center ini loh Pak? Iya, jadi ini hebatnya itu adalah karena dikelola oleh talent-talent muda Jasa Marga. Wah. Ya, ini tidak menggunakan pihak lain. Lebih dari 150 orang yang di bidang IT. Kemudian saya ajak dengan diskusi terbuka. Ya hampir lah separuhnya pasti saya kenal leadernya. Dan kemudian kita berikan insight dan kemudian disesuaikan dengan apa sih user requirement ya, atau kemudian juga keinginan dari user ekspektasi yang diharapkan. Mengembangkan teknologi di sini ini sebetulnya udah lama. JMTC atau Jasa Marga Toll Road Command Center ini dibangun itu 2021. Oke. Ini sebetulnya adalah potret di mana di industri tol, di lalu lintas, kalau di Polri punya NTMC gitu ya. Tapi kemudian yang lain punya kamera, kita coba dengan mengembangkan bagaimana kalau kamera ini kemudian di-improve gitu. Platform yang terbesar adalah menggunakan Intelligent Transport System. Wow. Keren kan? Intelligence Transport System, baik. ITS. Jadi Baik. ITS ini yang kemudian dikembangkan. Ditambah lagi kemudian dari ITS ini kemudian bermacam-macam. Contoh, bahwa ternyata nggak cukup menggunakan transport system. Kita kemudian mengembangkan lagi bahwa ini jadi advanced traveler informasi system. Artis. Jadi itulah kemudian sampai ke Travoy. Oke, saya mau keep up susah banget ya tadi ya, berbagai macam term begitu, baik. Nah, dikembangkan terus sedemikian rupa sehingga ketika melihat pengaturan lalu lintas tidak cukup kamera. Iya. Kita kembangkan bagaimana menghitung akurasi terhadap perhitungan lalin atau volume lalu lintas. Iya. Pengaruh apa? Pengaruh ke persiapan gate yang dibuka, layanan yang dibuka. Dan akhirnya karena terbiasaannya kita adalah dulu mempersiapkan gate-nya yang mau disiapkan tuh berapa. Iya. Jadi kan contoh kenapa ada satu gerbang tol yang cukup dengan 10, ada yang cukup 5, tapi ada yang harus 20. Oke. Sebenarnya berkaca kepada beberapa negara, terutama yang ada mudik di Cina. Di waktu Imlek kan begitu. Betul. Ada 36 pintu, tapi nggak menyelesaikan juga. Karena di sana kita mudik kan 143 juta ya. Di sana sih 9 miliar yang mudik ya. Tapi ini satu contoh, jadi ini sebetulnya fenomena seperti ini nggak terjadi di negara kita, di banyak negara. Nah, Iya. dengan menggunakan teknologi itu kemudian kita terapkan terus bagaimana bisa melihat dari seluruh kebutuhan yang kita bisa aplikasikan di dalam pengambilan keputusan. Iya. Maka kemudian di dalam GMTC kita sebut ini, kita nggak hanya jalan tol, kita lihat juga pengukuran traffic dengan kamera. Oh nggak cukup, kita naikkan lagi ada radar, karena radar bisa mempotret terhadap berapa ruas, 3 ruas, berapa kapasiti, berapa lewat. Radar 300 kita lihat, dan ketika radar bisa mengaturkan namanya visi ratio, jadi antara volume dan capacity, rasionya berapa, idealnya di berapa. Contoh di idealnya harus paling 0,6 maksimal gitu. Begitu 0,78 mulai bahu jalan dipakai. Gitu. Nah seperti ini kan ini penting. Tapi tidak cukup itu, kita tambah dengan kamera, kita cek apakah radarnya efektif apa enggak, kita cek camnya, oh ternyata benar. Nah pada waktu kita keluarkan ini, satu lagi adalah bagaimana melakukan pembedaan. Kalau dalam bayar tol kan golongan 1, 2, 3 kan kartunya beda, berasal dan kemudian menjadikan harganya. Iya. Nah kalau di dalam gerbang tol kita tambahkan lidar untuk mengetahui, oh ini tipe golongan 1, dengan 2, 3 dan seterusnya. Iya. Tapi di sisi lain
ketika bicara di jalan, kita kelengkapin lagi menggunakan intelligent traffic analysis. Oke. Nah, kalau Mbak Rara lihat itu, dia bisa langsung melakukan analisa. Ini Iya, Pak. terkecil, jumlah besar gitu kan. Nah, jumlah sehingga akan kelihatan, oh golongan 1 ada berapa, golongan 2 berapa, truk ada bus berapa dan sebagainya. Iya. Jadi kesemuanya dilengkapi dengan penambahan fitur yang mendasar gitu, yang menjadi pegangan kita adalah termasuk pengambilan keputusan ketika bagaimana kalau terjadi banjir. Karena nggak bisa dipungkiri kan, Iya. maka beberapa sungai yang berpotensi banjir kita masukkan dalam water level sensor. Ya, jadi airnya berapa, hujannya berapa, kondisinya berapa. Yang biasanya banjir kayak di bandara itu kita kasih pompa. Kan banjir bukan karena jalan tolnya kan, karena Iya. lingkungannya. Tapi Iya. kita nggak mau bahwa itu terganggu. Iya. Apalagi kemudian sebagai bagian dari kebutuhan kita transportasi. Tidak hanya cukup di situ, kemudian kita muncullah fenomena rest area. Ketika rest area mulai banyak dan jalan mulai panjang 1.200, rest area nggak bisa cuma dibiarkan di kamera, nggak bisa kamera juga, tambahin radar. Jika kapasitas kamera di dalam rest area dengan kamera dengan radar tuh maksimal berapa? Mau 300. Jadi bagaimana yang harus kita sosialisasikan? Oh, kita bisa tahu sebelumnya dia penuh. Jadi ketika 90% ada Mbak bisa diambil cara bertindak lain. Nah, setelah itu nggak cukup lagi. Oh kayaknya nggak cukup, nggak bisa cuma di jalan tol lah. Jalan nasional harus kita arteri. tambahkan supaya jalan arteri, supaya sebelum masuk ke jalan tol kita tahu berapa sih kendaraan yang berpotensi masuk. Oh. Nah pada waktu itu terus berkembang. Nah inilah termonitor. Nah belakangan muncul lagi kan bahwa bagaimana menghadapi over dimension overload. Nah, Bagaimana menghadapi dengan yang orang over speed atau limitnya. Ada semua. Iya. Jadi kalau Mbak Rara misalkan contoh naik MZ ya, begitu kecepatan dari 100 km per jam ke Iya, atas, iya. saya jamin kepotret plat nomor dan Mbak wajahnya kepotret karena kameranya 4K dan kelihatan. Sewajah-wajahnya. Iya, Berarti isinya. dari depan ya, Pak? Betul dari depan. Dan lagi ngapain juga ketahuan. Oh Nggak iya. maksudnya lagi makan atau lagi apa gitu. Kan kalau lagi ini fokus, Pak. Fokus. Kalau Nah, lagi ngebut. Artinya ini kemudian juga kita punya weight and motion. Jadi punya jembatan timbang yang di bridge. Iya. Nah, jadi truk itu nggak perlu lewat jembatan timbang lagi. Bahkan ini meninggalkan cara lama. Jembatan timbang itu, menurut saya ngomong Pak Menhub, jembatan timbang di Indonesia itu kayaknya nggak pas gitu. Kenapa? Ya kayak drive-thru gitu. Harusnya idealnya jembatan timbang itu pengontrol berat. Kenapa jalan kita rusak? Banyak yang ngomong, wah jalan tol itu rusak. Iya. Karena kalau dengan yang kayak kita punya sekarang, Mbak Ra bisa bilang berapa persen truk yang overload? 60% lebih. Dan jalan ketika ada beban apapun, tubuh kita kalau lebih gede daripada seharusnya, kalau tubuh itu dengkulnya itu bebannya eksponensial kali 2, pangkat 2, pangkat 2. Oke. Kalau jalan itu pangkat 4 eksponensialnya. Oh. Daya rusaknya itu seperti itu. Lalu pun pernah ditanya, kenapa kalau kita punya tol di Bali yang truknya katanya kita atur sampai sekarang awet tuh nggak rusak? Punya tol di Manado Bitung ya karena memang truknya nggak terbalas. Jadi memang bertahun-tahun gitu kita nggak ada overlay ya, hampir nggak pernah. Karena kenapa? Memang kualitas jalan ini diukur ketika dibuat rata-rata kita harus siap 20 tahun. Kemudian karena rusak perkerasan turun. Jagorawi itu di jalur 1-2 pernah kita uji, perkerasannya cuma di 1,5 tahun bahkan. Nah, dari pengalaman itu kemudian kita ngembangkan namanya JIMS untuk monitor lubang dan kapan dibenerin gitu ya. Dan kapan harus tapi itu juga tergantung trafiknya. Jakarta Tangerang nih, wah bisa sempat ramai kan. Iya. Jakarta Tangerang itu seharinya itu 477 kendaraan, 477.000. Terpadat. Termasuk padat kan 3,5 juta lah per hari kan. Yes. Kira-kira coba kalau dibagi, ada nggak kalkulator? Ada sih, Coba, Pak. jika langsung dibagi 24 jam dibagi 60, kan 1 menit kan? Ya, harusnya sih 1 menitnya jadi 331 ya. Nggak, orang-orang pesawat kadang gitu Ini cepet. gimana nih ngitungnya? Ya gini, Kita ngitung 477.000, coba 470.000 Oke. dibagi 24, dibagi 60, 331 ya? 310. Iya, 331. Ya, baik. Mungkin saya perlu break dulu, Pak. Artinya sebetulnya semua yang ada dalam pengelolaan itu ada di sini. Iya. Dan kemudian JMTC ini lengkap dengan informasinya tidak secara visual, tapi mesin learning-nya berjalan, AI-nya berjalan.
Wah. Dan itulah kemudian semua para pemimpin di negara ini alhamdulillah pada ngelihat ini yang terbaik. Termasuk juga komentar para pejabat yang datang. Pejabat Nanti yang boleh datang, cerita ya Pak, kita terbaik, jeda ya. dulu. Kita akan ada informasi seputar liputan arus balik juga. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol bersama Pak Dirut Rifan Purwantono setelah yang satu ini. Iya, sahabat Travo FM, sahabat Sonora, Rara Kalesaran masih bersama dengan Direktur Utama Jasa Marga Pak Rifan Ahmad Purwantono, bersama juga di sini para kru Jasa Marga yang selalu siap ya memberikan informasi untuk sahabat Travo. Wah, Mbak 5.000 Michelle, orang. Mbak Faiza. 5.000 orang. Itu perwakilan mana? Dari mana? Dari Bawen. Oh, Bawen. Dari Kali Kangkung. Ramai ya Pak Rifan ya. Dari Jalan Nanas. Mana ya? Tapi ini terlihat wajahnya, saya melihat sendiri wajah Pak Rifan ketika arus mudik ya, awal-awal kunjungan ini masih agak sedikit
tegang begitu, sekarang kayaknya udah plong Pak. Enggak lah. Iya kan? Udah lebih plong. Saya orangnya serius terus, Pak. Saya nggak bisa bercanda. Tapi ini cocok loh jadi stand up comedy dari tadi. Pak, kita mau berbicara Travoy yang terus disebut-sebut dan sekarang sedang trending, naik daun. Bahkan mungkin sahabat Sonora lebih inget Travoy FM daripada Sonora FM sekarang ini ya. Jangan gitu. Pak, Travoy ini sudah mulai banyakkah yang mengunduh setelah bekerja sama dengan Sonora ini? Ada datanya nggak? Oh iya. Emang udah mateng mau diunduh, jangan. Tuh kan. Jadi Travoy ini adalah hasil karya betul-betul dari para roadster. Kami menyebutnya para roadster. Oke. Adalah seluruh karyawan, keluarga Jasa Marga. Jadi dulu ada satu perlombaan untuk berkreasi sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang kita selalu mengadakan bahwa mereka membuat grup, kemudian membuat kira-kira apa sih yang bisa kita terapkan di dalam pengelolaan organisasi atau pengelolaan bisnis kita. Kemudian muncul Travoy. Travoy ini sudah lama sekali gitu ya. Dan ya kalau saya bilang sih sempat agak stuck ya, karena pada waktu itu cuma 100.000 atau berapa itu berhenti ya. Pernah naik 300 turun lagi. Terus nggak diutilisasi. Dan saya modelnya begini, saya kan ingin bahwa membangun legacy itu tidak harus membuat yang baru. Iya. Tapi mengoptimalkan yang ada. Wow. Itu jauh lebih penting. Nah, kemudian batuk ya. Kemudian pada waktu saya melihat ini keren banget ya. Jadi sumber pemikiran dasarnya saya lihat dari proposal yang dibuat itu keren banget. Terus saya mencoba mengatakan kepada direksi, kita rejuvenasi yuk. Di logonya kita rubah. Logonya kita di logo yang seperti ini kita buat lebih muda gitu ya. Dan catchy banget tulisannya putih. Betul, kan? putih, tambahin FM boleh gitu. Itu adalah logo-logo yang adaptif gitu ya. Jadi bersahabat dengan semuanya masih bisa gitu. Iya. Dan ketika dirubah, ya alhamdulillah gitu ya. Yang pertama di internal ya, anak-anak muda gitu ya. Oh iya keren gitu. Jadi ada kebanggaannya. Mereka membuat kaos tulisan Travoy juga udah mulai. Sekarang setiap Jumat hari minggu kedua dan keempat kalau nggak salah kita pakai. Nah, lalu kemudian ini kita belum terutilisasi. Jadi Travoy ini dikembangkan yang tadinya cuma kamera, yang beberapa yang kemudian kualitasnya kita naikin dengan ditambah lagi kameranya, kita tambahkan lagi semua fiturnya gitu ya. Dan pada waktu Nataru kita uji coba gitu. Ternyata lumayan naiknya. Sekarang udah 1.200.000. Wow. Cepet banget dari 2.300 dan sebagainya. Jadi ekstrim ya. Dan utilisasinya cukup sangat bagus. Kemudian kita tambahkan terus. Jadi bayangkan di dalam Travoy itu, ini sebelum ada streamingnya Travoy FM ya. Iya. Kita juga masukkan yang namanya pada waktu itu dengan red zone gitu. Jadi ini adalah dulu kalau orang banyak mengenal black spot atau daerah-daerah yang beresiko. Cuman kalau orang black spot kan kadang ada negatif, takutnya spotnya gitu ya. Kita red zone adalah atau daerah merah. Tapi juga ada yang bilang, tapi gini, red zone ini adalah beberapa referensi dari daerah-daerah laka, negara-negara menggunakan namanya red zone. Maka ada zona merah di garis di sekolah-sekolah gitu kan. Nah itu untuk mengetahui bahwa di seluruh ruas Jalan Tol Jasa Marga Group ini mana tempat yang sering kecelakaan, yang orang titik lelah, gitu kan, titik lelah atau potensi hujan, kemudian akan licin, harus hati-hati dan sebagainya. Nah ini kita share dan kemudian kita terus kembangkan terus, termasuk informasi tarif tol, nantinya juga termasuk top up gitu. Jadi kan ada isu kan, akan terus dikembangkan nih. Top up, nah keser tarif, sekian top up. Nah kemarin udah ada 3 bank lah ya, 3 tertinggi lah, pokoknya terbesar bank ini juga saya, karena dulu saya bankir kan saya boleh cerita ya, kenapa Anda nggak bergeser sih dari card base gitu ya, kemudian bergeser kepada server base. Wah menarik tuh. Jadi Travoy ini kemudian diterima masyarakat, di industri juga menarik. Ketika bergeser ke server base kan jadi apapun tidak meninggalkan esensinya gitu. Nah, itu adalah masalah tentang Travoy. Tapi sebenarnya yang paling penting apa coba? Yang paling penting itu saya punya spirit begini. Pada waktu saya mendapatkan amanah di Jasa Marga ini, kemudian dikenal dengan perusahaan yang menyiapkan infrastruktur. Terus kemudian saya bilang, kenapa nggak kita rubah? Infrastruktur oke, sudah keren. Kita merubah dengan infraculture. Wow. Jadi culture yang dirubah, culture kita, culture masyarakat, pengguna, kita rubah semua. Makanya peradaban kan begitu. Nah salah satunya adalah
bagaimana kita merasakan Mbak Rara misalkan masuk tol di Jasa Marga, keluar, apa yang dirasain? Gak ada kan? Nggak ada engagementnya, nggak ada yang dibutuhkan, nggak ada manfaatnya, Ya, sekedar cuma lewat sekedar aja. bayar aja. Gimana kalau kita buat gitu, bahwa ada aplikasi yang betul-betul dibutuhkan, sebelum masuk dia butuh, di dalam dia butuh, ya sampai kenapa kita nggak ada informasi kayak sekilas Iya, radio, iya. Mbak langsung bersahabatlah dengan Iya. sahabat Sonora gitu. Iya. Kenapa? Karena ada engagement yang terus terukur, terus termonitor, dan kan kita tahu ya, sekarang itu begitu gampangnya ya, membuat MBZ macet 5 jam gitu. Ya kalau kami lihat dari profil kami yang foto, roda berputar sih nggak ada 5 jam ya. Ada yang terberat itu justru Jakarta sampai dengan lewat MBZ ke Bandung, ya sampai dengan 99-nya adalah 2 jam sekian. Dan itu pun tidak dalam 24 jam, di beberapa waktu gitu kan. Nah sebetulnya itu yang kemudian kami kepikiran bahwa ada informasi yang bisa diterima oleh masyarakat melalui Travoy, ada Travoy FM-nya, Ya. ada kemudahan untuk melakukan permintaan tarif, bahkan nggak usah nyari resi, nggak usah nunggu resi. Kalau kartunya yang didaftarkan saja, dia akan muncul resinya secara digital. Membutuhkan derek bisa, Iya. mengetahui ada info lalin yang lagi ada perbaikan jalan bisa. CCTV real time itu CCTV diambil real dari time sini bisa. berarti ya Pak ya? Nah, CCTV-nya kan banyak orang bilang begini, ketika ada Google dan sebagainya, yang digunakan adalah parameter pengguna kan. Jadi kalau ada yang nggak lewat ya dia nggak tahu. Dengan ada menggunakan karakter penggunanya, maka dia delay kan nunggu. Nah kita nggak mau, makanya pakai radar, pakai kamera yang dengan ITS tadi, dengan ITE tadi, kita dia udah menghitung real time. Jadi kalau hari itu macet ya benar-benar macet. Gitu, padat lah kita nggak macet. Hari itu padat ya padat lah. Hari itu lancar ya lancar. Baik. Nah, itulah kemudian ini bagian dari Travoy itu adalah traveler, comfort, dan Joy. Enjoy. Wah, kita kayaknya mau lanjut lagi tapi via YouTube ya, sahabat Sonora. Jadi kalau misalnya Anda sekarang mendengarkan melalui on air, kita akan akhiri karena sudah 1 jam on air kita. Namun kita akan Ini masih lagi terlama sedikit. Terlama nih rekor ya, kayaknya kita akan daftar ke Muri habis ini Pak. Oke, dan jangan tinggalkan kita dari 2R, Rara dan Rifan. Oh, Kita akan kembali ke Hans di studio dan lanjut di YouTube Sonora FM, sahabat Sonora. Imbauan Iya, sahabat Sonora, sahabat Travoy FM, kita lanjut di YouTube channel Sonora FM dan masih bersama dengan Pak Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Utama Jasa Marga, dan saya Rara Kalesaran di sini. Kita ingin mendengarkan kemudian apa pesannya untuk mungkin sahabat-sahabat nih yang sekarang lagi asik lagi. Oh iya, saya ngunduh aja deh Travoy sekarang karena saya baru mau balik nih dalam beberapa hari ke depan. Apa pesannya, Ya, Pak Rifan? pesan ini selalu saya ulang, ya, tapi itu penting. Ya. Samalah seperti kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk para sahabat Sonora kan, Iya. nggak selalu bilang. Jadi pertama, pastikan kendaraan yang digunakan adalah layak pakai, layak fungsi. Nggak cuma layak fungsi, layak pakai, dua-duanya penting. Iya. Jadi cek kendaraan. Kalau Anda lagi sekarang mudik di satu tempat, kalau Anda ragu-ragu, tanya ke bengkel. Kira-kira bagaimana kondisinya. Yang berikutnya adalah pastikan pada waktu mudik atau sekarang kalau Anda masih beraktivitas jangan buat capek dulu. Kalau persiapan mudik Iya. harus disiapkan. Kan biasa kalau saya merasakan dulu ya. Iya. 6 tahun yang lalu kali ya mudik ya. Karena hampir 5 tahun saya nggak pernah mudik gitu. juga ya. Karena pekerjaan yang sebelumnya juga sama tugasnya. Hubungannya sama mudik, Ya, lebaran itulah. ya harus kerja Tapi ya. itu kehormatan. Nah, luar biasa. Jadi Legacy, Pak. legacy. Jadi kalau misalkan semua dalam kondisi yang kegiatan capek, pastikan ada istirahat yang cukup. Penting. Ya, karena sekali lagi tidak masalah waktu. Coba Anda mencoba melatih bahwa tidur itu dari kualitas, bukan jam gitu ya. Wah, dengarkan Jadi itu. kalau sudah bisa menikmati itu,
maka kemudian disiapkan dalam kondisi yang nah, lalu dalam perjalanan kalau Anda dan keluarga usahakan komunikasi yang bagus karena emosinya bisa terganggu kalau Pak. di dalam perjalanan itu Padat. tidak saling memahami. Enggak, di dalam mobilnya dulu Dalam nih. mobilnya, antar Iya. personalnya Mbak Rara ya. ngerasain sih mau makan malam aja bisa nggak jadi makan kan gitu kan. Karena berbeda pendapat mau kemana. Berpendapat. Nah, Baik. itu harus ada yang bisa menjadikan solusi selama perjalanan. Jadi enjoy, joy, happy. Nah, lalu pilih waktu. Pilih waktu yang yang tepat. Ya, lihatlah Travoy, dengarkan informasi di Sonora dan banyaklah informasi yang disampaikan sehingga tahu milih waktu kapan yang tepat dan taat sama aturan ya. Terus bagi yang menikmati terhadap kontraflow, hati-hati. Kontraflow itu dibutuhkan orang yang fokus. Nah, itu karena dia. secara geometris jalan itu berbeda karakternya dengan jalur yang seharusnya. Iya. Nah, yang berikutnya ketika sampai dengan ada one way juga sama. Geometrisnya berbeda. Kecenderungan mobil itu pasti diciptakan akan miring biasanya untuk drainase dan kecenderungan resikonya adalah selalu agak kiri. Jadi kalau apa-apa dia akan melambat ke kiri. Jadi misalkan mobil tiba-tiba mati dia akan pelan-pelan ke kiri gitu. Nggak mungkin kanan karena berisiko kan. Iya, iya. Nah, karena geometri yang seperti itu maka khawatirnya kalau nggak fokus ada apa-apa akan cenderungan banyak lari ke kanan. Iya. Karena masuk di one way. Termasuk jangan gunakan bahu jalan untuk berhenti di one way. Karena kalau semua berorientasi pada kecepatan, ada yang salah ngerti, dia ambil bahu jalan untuk mendahului. Aduh, Kalau Anda kena. merasa nggak fit kendaraannya, pelan di kiri sampai cari keluar. Karena rest area sudah dipindah. Karena pada waktu one way, rest area udah berlaku kanan kiri. Iya. Nah, Iya. hati-hati. Jadi itu yang mesti harus kita perhatikan. Dan cara itu yang paling hebat, paling tepat untuk menjadikan perjalanan mudik Anda tetap menjadi perjalanan mudik yang Aman dan membahagiakan, menyenangkan. menyenangkan dan selamat ya sampai dengan keluarga masing-masing. Akhirnya cerita kebahagiaan Lebaran bisa dinikmati bersama-sama. Yes, tadi ngomong-ngomong dengan pilih waktu yang tepat juga kalau bisa digunakan tuh besok yang paling tepat ya, 26 dan 27 Maret. Karena ada diskon tarif tol. Sekarang udah enak ngomongnya ya, semua udah pakai tarif ya. Iya, iya. Nah, ternyata memang- Potongan aja deh. Itu aku Saya cerita. takut. Itu aku Ini ceritain. berapa persen, Pak? Bahwa ternyata setiap mudik ada pembelajaran baru nggak? Betul ada Pak. Iya kan? Ada penggunaan tarif tol. Betul. Itu pembelajaran baru. Jangan Cocok sampai kan? salah ya. Salah. Agak bahaya ini Dan potongannya viral ya. 30% ya Pak. 30%. Diskon Makanya tarif untuk- tol ya. Hindari tanggal berapa tadi? Weekend Loh, ya. Usahakan jangan hari Sabtu dan Minggu 28 Nah. 29. Tetapi manfaatkan diskon tarif tol di tanggal Itu 26 lagi. dan 27. Siap. Mbak Rara nggak juga- berani nyebut lagi takut salah. Takut Pak, bener setiap mau ngomong itu harus bener-bener sadar begitu. Kemudian Iya. juga masih ada pembatasan operasional untuk mobil angkutan barang, kendaraan barang ya Pak ya? Iya, jadi sekarang boleh kok mengingatkan gitu. Kalau ada yang terkelewat, kenapa mesti lewat? Gak usah teriak-teriak. Coba Mas, seandainya Mas nggak lewat jalan pasti lancar. Oh, aku sembako. Oke, kalau sembako hati-hati. Oh jadi yang boleh sembako, Sembako. BBM begitu ya Pak? Oh iya. Oke, Kan kita baik. kalau bagus kan saling mengingatkan. Saling mengingatkan dan saling mengingatkan juga untuk terus pantau. Tahu nggak? Ini ada cerita. Oh gimana Pak Sebelum Rifan? selesai. Jadi Oh, boleh ya, kenapa panjang juga kenapa, boleh, udah kenapa, YouTube. kenapa kok kita harus ngasih energi yang baik? Kenapa Karena tuh? energi yang baik itu berpengaruh yang lain juga baik. Yes. Jadi kalau saya tuh nggak ke kantor gitu ya, saya cemberut itu jelek sampai seharian. Oh betul, Iya kan? betul. Iya. Coba kalau sama waktu Mbak mau berangkat gitu ya, terus Mbak bilang hari ini aku menjadi orang yang baik gitu. Terus Mbak naik mobil, tiba-tiba ada yang nyalip sembarangan, gitu kan. Kalau Rasanya orang kepengen- kalau lagi baik kan, hati-hati tahu, gitu kan keren banget kan. Ya, coba kalau nggak lagi baik, sembarangan, gitu kan. Jadi emosi. Iya, iya, Terus iya. sampai di kantor masih ikut emosi lagi kan. Satpam menyapa, pagi Mbak Rara, gitu kan. Iya, iya, iya. Kenapa senyum-senyum nyapa? Salah lagi gitu. Tapi kalau lagi bahagia, pagi, sehat ya Yes, gitu. yes, yes. Bayangkan, setiap energi positif yang kita berikan di setiap harinya berdampak positif buat kita. Bersama motivator Rifan ya. Oke, kita bikin satu program khusus ya di YouTube. Tapi bener loh, bener gak? Aku pernah gak aku cemberut dalam satu hari? Ya pernah kan? Itu ya kan? beneran, bukan karena ada Pak Rifan ya? Enggak. Tapi serius Oke. loh. Tapi saya pengen memberikan apresiasi. Yuk semuanya tepuk tangan untuk teman-teman yang luar biasa bekerja keras selama arus mudik dan balik. Kenapa ada teriakan-teriakan gak enak? Oh. Pak ini kan pada kerja, saya lihat sendiri kalau saya masuk waktu itu hari lebaran hari pertama, banyak juga yang dibawa Pak kerja gitu. Jadi luar biasa apresiasi untuk teman-teman Jasa Marga.
mengamankan jalannya arus mudik dan balik ini. Dan mudah-mudahan kerjasama juga akan terus lanjut ya di kemudian hari. Ditunggu. Ini titipan ya. Yang titip ngumpet gitu di belakang. Pak Rifan ditunggu main-mainnya ke Studio Sonora nanti ya. Karena kita masih banyak ada talk show yang belum sempat diselenggarakan kemarin karena kesibukan. Jadi kami tunggu teman-teman Jasa Marga untuk hadir di Studio Palmerah Selatan. Closing Palmerah statement Selatan. terakhir saya Dekat diingatkan. rumahku ya. Iya loh. B kan Hah? rumahnya? Kenapa di mana? Bintaro bukan sih? Ih, salah. Oh salah ya? Udah pindah loh, infonya dari orang dalam Bintaro. Permata Hijau. Oh dekat banget. Kalau Kesana gitu, lagi tapi baru mau bilang temenin siaran pagi. Pak, terakhir closing statementnya Pak Rifan untuk sahabat Sonora dan sahabat Travo ini karena YouTube ditonton seluruh dunia dan berulang-ulang selamanya. ya, transportasi itu adalah butuh pengelolaan yang baik dan transportasi yang baik pasti dibutuhkan semua bekerja sama, semua dengan pemahaman yang sama. Ya. Bahkan yang paling keren adalah kalau kita mencoba peradaban transportasi yang baru dengan tertib, dengan sama memahami, berkomunikasi satu sama lain, dan itu bisa dijaga dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, dengan ekosistem ya. Nggak tinggi aja bahasnya ya, karena nggak bisa bahwa penyelenggara jalan tol itu bekerja sendiri, karena interaksi dan kemudian komunikasi yang baik dengan pengguna jalan tol juga penting. Iya. Pemangku kepentingan, pengaturan jalan termasuk rekayasa lalu lintas juga penting, dan termasuk media memberikan informasi yang penting. Jadi kita rubah peradaban agar transportasi Indonesia lebih modern dan lebih maju. Mantap sekali, terima kasih Pak Rifan. Kita tutup talk show untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti kita masih punya kesempatan